Secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Yang terhormat Ibu Siti Aminah SPD selaku Kepala TK dan Taman Besari. Yang terhormat rekan-rekan guru TK dan Taman Besari. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Rabu 26 Januari 2022 kita semua masih diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pembebasan KKM Nomor 1 calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Kediri di TK Dharma Wanita Mendosari oleh saya Karyani SPD. Ibu-ibu semua, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung menuju ke materi mawon nggih. Nah, nanti untuk materinya akan dibagi menjadi dua. Yang pertama tentang filosofi pendidikan belajar dewantara, yang kedua tentang budaya positif. Yang pertama tentang filosofi pendidikan belajar dewantara. Di sini dituliskan salam dan bahagia. Mengapa ada salam dan bahagia? Karena salam dan bahagia merupakan bentuk doa yang ditujukan oleh guru kepada muridnya. Dengan mengucap salam ini, sang guru berarti mendoakan muridnya dalam keadaan sehat, selamat, serta bahagia. Demikian juga, sang murid akan membalas salam yang sama kepada kita, yang berarti bentuk doa murid kepada sang gurunya. Dasar-dasar pendidikan belajar dewantara. Yang pertama yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Belajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Kemudian, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini seperti yang kita ketahui tentang
trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti Ing Ngarsa Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadi kita sebagai guru harus mampu Ing Ngarsa Tulodo, maksudnya kita di depan harus mampu memberikan contoh atau teladan panutan yang baik untuk anak didik kita. Kemudian Ing Madya Mangunkarso, di tengah-tengah kita mampu menciptakan prakarsa, mampu menciptakan ide. Sedangkan Tuturi Handayani, di belakang kita dapat memberikan semangat, dorongan kepada murid-murid kita. Nah, jadi Ing Ngarsa Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani itu merupakan satu kesatuan proses yang utuh dalam menuntun. Kemudian dasar pendidikan yang kedua yaitu kodrat anak. Kodrat anak yang pertama itu merdeka. Manusia merdeka, manusia yang hidup lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Kemudian kodrat anak yang kedua yaitu merdeka. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia secara lahir, sedangkan merdekanya batin terdapat dari pendidikan. Jadi intinya merdeka batin itu melalui pendidikan, sedangkan merdeka lahir itu melalui pengajaran. Pendidikan adalah proses humanisasi merdeka batin, sedangkan pengajaran adalah proses melatih kecakapan hidup atau merdeka secara lahir. Kemudian kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah, terutama di lingkungan pendidikan anak usia dini. Nah, seperti ini ilustrasinya permainan congklak itu bisa mengajarkan matematika dan juga strategi. Ada nilai, ada juga strategi. Nah, yang ketiga, pendidikan itu berpihak kepada anak. Maksudnya, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, di sini pemikiran tentang berhamba kepada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Di tengah-tengah menyelesaikan pekerjaannya, tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang dibiarkan Asti kecil itu menggigil menangis kedinginan di luar tanpa dibukakan pintunya. Dan Ki Hajar Dewantara baru sadar kalau salju yang jatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lalu lari secepatnya, lalu dibukanya pintu dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Suwardi menyesal, sangat-sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata, terucaplah kata kasih sepenuh hati. Kowe bakal tidak mulia hati salawase. Maksudnya selamanya engkau akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya. Apa yang akan terjadi terjadilah. Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sendiri hingga sekarang. Seluruh keluarganya selalu berusaha untuk dapat melayani semua keperluannya. Pengalaman semacam ini menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakan. Jadi pendidikan yang berpihak pada anak itu berawal dari pengalaman beliau sendiri. Nah, ini adalah foto Ning Asti. Ning Asti itu putra dari Ki Hajar Dewantara yang berkebutuhan khusus. Sampai akhir hayatnya di usia 99 tahun selalu dimuliakan
dalam keterbatasan yang dimiliki. Kemudian dasar pendidikan yang keempat yaitu anak bukanlah tabula rasa. Jadi anak itu bukanlah kertas kosong. Kalau dari dulu kita beranggapan anak usia dini yang masuk ke TK, masuk ke PAUD itu kertas kosong, berupa kertas kosong. Padahal itu menurut Ki Hajar Dewantara anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambari sesuai keinginan orang dewasa. Anak itu lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, jadi memfasilitasi atau membantu untuk menebarkan dari samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki ramunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Bagaimana cara menebarkan laku anak? Menebarkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama wiraga, usia 0 sampai 8 tahun. Di situ masa anak-anak mereka aktif bergerak ke sana kemari, mencoba ini dan itu. Terus yang kedua wiraga wirama, usia antara 8 sampai 16 tahun. Masa intelektual, dari awalnya hanya menggunakan raganya, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap geraknya. Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Dan yang ketiga yaitu wirama, usia antara 16 sampai 24 tahun. Yang kelima, dasar pendidikan yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi berarti pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sedangkan pekerti itu tenaga. Cita rasa kasa atau karya, pekerti atau tenaga dapat menciptakan keseimbangan atau keselarasan hidup. Contohnya pada permainan gamelan dan menenun. Nah, di sini gamelan di Inggris itu bisa menjadi sarana terapi para narapidana. Seperti di gambar yang panjenengan bisa saksikan ya. Nah, berdasarkan penjelasan almarhum Profesor Rahayu Sukangga, ada sekitar 500 komunitas gamelan di Jepang, Amerika, dan Eropa, dan beliau yang mendampingi semua komunitas ini. Pada tahun 2008, Jakarta Post pernah menulis berita bahwa gamelan itu dapat menjadi proses penyembuhan atau terapi untuk orang narapidana di Inggris. Dalam artikel ini, seorang napi itu bisa menangis setelah beberapa kali bermain gamelan. Alasan yang diungkapkannya adalah selama hidupnya ia tidak pernah berbagi, ia tidak pernah berempati dengan orang lain. Ketika dia bermain gamelan, ia dapat mengolah dirinya untuk berempati kepada orang lain. Seperti juga pada kegiatan menenun, proses menenun membutuhkan keselarasan hidup untuk menciptakan warna yang alami, untuk mampu merajut benang menjadi sebuah permainan yang indah. Kemudian dasar pendidikan yang keenam yaitu pendidik itu ibarat seorang petani. Maksudnya petani jagung misalnya ya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk serta air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung ataupun padi ataupun yang lainnya. Nah, seperti ilustrasi gambar berikut ini. Kemudian pesan kunci maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, guru harus mampu berkolaborasi, harus mampu berpikir kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, serta inovatif agar tercipta selamat dan bahagia atau well-being. Nah, seperti ini ya
pilih pendidikan itu harus mampu bergotong royong, kolaborasi, reflektif, serta kritis, agar nanti di masa depan dia dapat humanis, maksudnya penuh dengan kasih sayang, hati yang bersifat jujur, selamat, dan bahagia. Kemudian pesan kunci yang berikutnya, guru dan murid harus berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Kemudian pesan kunci yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Terima kasih, salam dan bahagia. Jadi pendidikan tadi adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan hidup setinggi-tingginya, baik sebagai anggota maupun sebagai anggota masyarakat. Monggo ibu-ibu kalau ada yang ditanyakan, saya mau tanya, oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haja Puriro dari Puriro. Jadi saya mau bertanya, mohon dijelaskan kembali apakah yang dimaksud dengan pendidikan yang berhamba pada anak. Sudah? Ampun, terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Tadi pertanyaannya, apakah yang dimaksud pendidikan yang berhamba pada anak? Nah, di sini Ki Hajar Dewantara tadi menggunakan kata berhamba pada anak. Kalau kita mendengar kata-kata tersebut, berhamba kepada anak itu kita menyembah kepada anak, ya? Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Menghamba kepada anak itu pendidikan yang berpusat pada anak, berpihak kepada anak. Jadi pendidikan yang lebih mengutamakan kebutuhan anak, bukan kebutuhan guru, ya. Kebanyakan kita kalau mau mengajarkan sesuatu kepada anak-anak tanpa memikirkan kebutuhan mereka. Yang penting hari ini tema saya ini, saya pengen ngajar ini, saya sudah punya ini. Nah, kan mata ya. Jadi kadang anak itu mau aku enggak suka itu aku bosan dari kemarin tetap itu aja. Nah, itu berarti kan kita tidak memikirkan kebutuhan anak, memikirkan kebutuhan kita sendiri, kan mata ya. Jadi intinya pendidikan yang berpihak, berpusat kepada anak, mengutamakan kebutuhan anak. Mata ya, Bu Rira, gitu. Terima kasih. Nggih, matur suwun. Ada lagi pertanyaan? Pas. Nggih. Kalau begitu kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang kedua, monggo Bapak Ibu guru bisa berdiri sebentar ya. Monggo. Breathing sebentar, bersani ngantuk ya. Nanti sambil gerak dan lagu bersani kita semangat lagi. Begini ya. Begini. Dikepak-kepakkan sayapnya, diputar-putar bahunya, digoyang-goyangkan pinggulnya, agar hilang ngantuk dan lelah. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. Monggo Bu, yuk kita mulai ya. 1, 2, 3.
budaya positif atau ekosistem positif. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, ini untuk menghindari miskonsepsi ya. Guru mengontrol murid. Padahal guru itu tidak selamanya dapat mengontrol murid-muridnya, karena yang mampu mengontrol itu adalah diri mereka sendiri. Kemudian kritik dan membuat orang bersalah dapat melemahkan karakter. Pikiran kita selama ini kurang tepat gitu ya. Nah, karena kritik serta membuat orang merasa bersalah itu tidak selamanya dapat menguatkan karakter. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan yang positif dalam jangka waktu tertentu itu dapat membuat murid ketergantungan dengan kita. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka yang panjang. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kedisiplinan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, merupakan motivasi eksternal. Nah, motivasi yang ini ya merupakan tingkatan yang terendah dari motivasi manusia. Sebenarnya mereka itu menghindari permasalahan yang mungkin terjadi dan berpengaruh kepada mereka secara fisik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Tetapi motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, karena mereka berperilaku atau berbuat sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, yang ketiga ini termasuk motivasi internal, karena tujuannya yaitu disiplin positif. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi motivasi ini dapat membuat seseorang memiliki disiplin yang positif, karena motivasi ini bersifat internal dari diri mereka sendiri, bukan eksternal. Nah, di sini untuk menciptakan budaya positif ya. Jadi budaya positif itu awalnya dari lingkungan yang positif. Dan bagaimana untuk menciptakan lingkungan yang positif? Kita harus mampu melaksanakan keyakinan kelas, keyakinan yang telah kita buat dengan anak-anak. Nah, jadi keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas akhirnya menjadi keyakinan kelas, terus menjadi lingkungan yang positif, akhirnya mampu menciptakan budaya yang positif. Di sini mengapa harus keyakinan kelas, hubungan dan penghargaan, bukan peraturan saja. Nah, seperti ini pertanyaan, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ada peraturan 3M? Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jawabannya mungkin untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Jadi kita menggunakan helm tujuannya nilai kebajikan yang
kita tuju itu untuk menjaga keselamatan dan kesehatan, bukan untuk hanya itu ada polisi. Nah, kan ya. Terus mengapa ada peraturan 3M? Nah, itu juga untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Nah, disinilah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang telah disepakati bersama. Nah, ini ada contoh 2 kesepakatan kelas. Coba ibu-ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Tapi dengan cermati dulu. Monggo. A atau B? A, B, A. Ribon? A, B. Nah, itu sebenarnya A dan B itu sama-sama keyakinan kelas. Nah, itu karena ada nilai-nilai kebajikan yang kita tuju. Kalau kita datang tepat waktu, berarti kan ketika kegiatan dimulai kita sudah siap dengan segalanya. Kalau kita terlambat, itu sudah dimulai, saya belum menyiapkan ini dan itu. Nah, kan. Terus menjaga kebersihan sekolah. Kalau kelas kita bersih, sekolah kita bersih, akan menciptakan nyaman. Nah, terus anak-anak juga akan sehat. Jadi ini dua-duanya merupakan keyakinan kelas. Kemudian peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, nilai-nilai yang dituju yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa yang dituju? Nah, kedisiplinan bisa tanggung jawab. Betul, tanggung jawab. Oke. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju apa? Toleransi bisa menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi kalau tepat waktu berarti kita menghargai waktu, menghargai orang lain juga. Karena kan kalau gurunya sudah datang, anaknya belum datang, berarti kan betul menghargai ya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang dituju apa? Kasih sayang. Saling menyayangi, betul, atau keselamatan juga. Membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, kesehatan. Bergantian menunggu giliran, sabar menunggu giliran, menghargai orang lain juga. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berbagi di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Nah, ini 100 untuk ibu-ibu. Terus lanjut. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Karena kan ada fisiknya, terus anak itu menjadi membenci, Yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan, hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali, hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dijelajah, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena kan tanggung jawabnya. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempatnya sehingga konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu sendirian di sekolah, hukuman, karena ada fisiknya. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan karena terlambat ikut pemanasan saat belajar olahraga, hukuman atau konsekuensi?
Cuman yang terakhir tadi konsekuensi. Lanjut, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama belonging atau cinta kasih, power, kekuatan atau penguasaan, freedom, kebebasan, fun, kesenangan, survival, bertahan hidup. Seperti ini kan, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk pada kita. Oh, kamu itu. Nah, seperti itu ya. Terus pembuat merasa bersalah, berceramah di depan anak. Seharusnya kamu itu gini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan guru berkata, kalau sebagai penghukum gini, penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, ini sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, okay. Terus kalau sebagai teman, ayolah lakukan ibu. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasil kalau penghukum, anak-anak itu terkadang memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ngapusi, nanti kalau biasa ini. Kalau pembuat orang merasa bersalah, menyangkal, bukan aku, bukan saya bu. Nah, nanti kalau. Terus kalau sebagai teman, anak-anak itu tergantungan dengan kita. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi saja. Kalau diawasi gurunya, berarti disiplin. Kalau nggak ada gurunya, yang positif dalam dunia berkualitas. Sedangkan murid berkata sebagai penghukum ini, biarkan saja, nanti juga orang lagi. Ada kayak seperti itu? Ya. Oke. Nah, kalau sebagai pembuat orang bersalah, maafkan saya bu. Nah, kalau sebagai teman, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Nah, terus kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Jadi mereka mengharapkan imbalan. Biasanya kan nonton, kalau nanti saya bagi bintang bagus, saya nggak mau mengerjakan. Nah, terus kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya memperbaiki keadaan? Sekarang dampaknya kepada murid kalau sering dihukum itu mengulangi kesalahan lagi, mengulangi dan mengulangi lagi. Kalau membuat merasa orang bersalah, anak-anak akan merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman lemah, tidak mandiri, bergantung kepada gurunya. Kalau sebagai pemantau, menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Nah, sekarang ada kegiatan nada suara. Tugasnya bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktekkan nada suara kelima posisi kontrol. Coba sebagai penghukum, siapa yang mau bermain nada suara sebagai penghukum? Monggo Bu. Nah, ada kata-kata seperti itu. Coba kalau sebagai penghukum lebih. Ini ya. Dek, kenapa kamu kok melakukan itu? Apa sih yang kamu mau? Dari tadi sudah dikasih jelasan, tapi kok belum paham. Apa yang kamu mau? Terima kasih banyak. Kurang lagi. Apa sih yang kamu mau dari tadi? Terus kalau sebagai teman, nadanya agak diturunkan lagi. Apa sih yang kamu mau? Nah, coba ibu bantu. Tapi nanti anak-anak ketergantungan dengan kita. Kalau tidak kita bantu tidak mau, kan? Kalau sebagai manajer, coba
Jadi posisi kita itu nggak selamanya di manajer, di penghukum. Kita lihat konteksnya dulu. Bisa saja sebagai penghukum di suatu saat, tapi jangan seterusnya lah. Okay? Nah, bisa saja sebagai teman kalau pas membutuhkan. Bisa saja sebagai pemantau, hanya memantau. Bisa saja sebagai manajer sesuai kondisi. Kemudian setelah itu ada restitusi. Apakah restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Sedangkan ciri-cirinya, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencapai kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, ini segitiga restitusi. Kemarin seperti yang saya praktekkan di kelas B2, ya, ada anak yang terlambat. Yang pertama, saya harus menstabilkan identitas dulu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, distabilkan dulu. Terus setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita tanya alasannya. Kamu tentu punya alasan. Mengapa melakukan ini? Mengapa kamu datang terlambat? Jadi nanti anak akan bercerita. Setelah itu, setelah kita mendengarkan ceritanya, alasannya, kita menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Bukankah kalau datang ke sekolah itu tepat waktu, lebih awal? Nah, kan terus kalau sudah kita tanyakan tentang keyakinan, oh iya, nah terus untuk itu kamu bisa nggak memperbaikinya? Mau nggak besok datang lagi tepat waktu? Iya bu. Nah kan kemarin ya, langsung hukum. Oh kamu terlambat, sana di luar sana. Bukan ngoten ya. Jadi dilakukan restitusi dulu. Seperti ini, menstabilkan identitas dulu. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua manusia itu tempatnya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu pun juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak usah siapa yang salah, siapa yang betul. Kita cari solusinya. Kemudian diadakan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, terus intervensi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali lagi ke tujuan semula dengan cukup singkat, memakai cara yang non konfrontatif. Seperti ini ya. Apakah kamu ingin berubah lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, seperti itu ya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilakumu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu lagi? Dan jadi dikasih pertanyaan-pertanyaan. Nah, terima kasih. Salam dan bahagia. Ibu-ibu, mungkin ada yang dipertanyakan, ada yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buana. Maaf tetapi saya ingin tanya tentang budaya positif tadi. Bagaimana membangun budaya positif di lingkungan anak usia dini supaya anak itu tetap mengingat sampai dewasanya bahwa budaya positif yang diajarkan gurunya itu tetap melekat pada dirinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Buana, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Intinya bagaimana cara membangun budaya positif di lingkungan PAUD ya, anak usia dini agar tetap membekas pada anak-anak. Nah, begini ya,
anak-anak itu merupakan peniru yang belum. Mereka itu akan selalu meniru apa yang mereka lihat. Nah, karena itulah karakter anak. Nah, begini, untuk menciptakan budaya yang positif, tadi sudah dijelaskan di awal tadi ya. Nah, untuk membangun budaya yang positif, kita harus menciptakan lingkungan yang positif dulu. Jadi yang pertama lingkungan yang dulu. Kita harus mampu menciptakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar anak-anak atau murid-murid itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri serta bertanggung jawab. Nah, terus untuk menciptakan lingkungan yang positif itu bagaimana? Itu juga berawal dari gurunya. Jadi gurunya itu juga harus memberikan contoh, panutan, teladan kepada anak didiknya. Kalau kita sudah memberikan contoh yang bagus, yang baik, otomatis anak-anak itu akan meniru kita. Karena kan tadi anak itu setidaknya memang peniru yang belum. Jadi gurunya dulu, nah, bukan anaknya dulu. Terus selain itu kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama mereka. Jadi seperti peraturan tata tertib, tapi yang dibuat bersama dengan anak-anak. Jadi anak dan guru itu terlibat langsung. Jadinya nanti timbulnya untuk melakukannya. Nah, itu dari dirinya sendiri, bukan karena aku pokoknya udah besok dan gak hukum. Nah, bukan, karena kalau kita datangnya lebih awal, lebih pagi, itu tadi kita sudah siap. Kalau ada pelajaran kita sudah siap, sudah duduk manis, bangun. Terus seperti tadi, yang membuang sampah pada tempatnya, bukan sekedar kita mematuhi peraturan. Kalau peraturan tata tertib itu yang membuat gurunya. Kalau keyakinan kelas itu kan dengan anak-anak. Jadi anak-anak itu timbul untuk mematuhinya itu dari dalam. Oh, tadi kan kita yang membuat, jadi kita juga yang menyepakatinya. Jadi lingkungan yang positif itu akan menciptakan budaya yang positif. Mengatakan dia Bu? Ya, terima kasih Bu. Oke, monggo ada lagi yang ditanyakan? Kas. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ibu semuanya. Demikian tadi sosialisasi dan pembahasan akan modul 1 tentang filosofi pendidikan gajah dewasa serta budaya positif. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.